Halo everyone, pada video ini akan dibahas tentang gugus fungsi senyawa karbon yang merupakan materi kimia kelas 12 semester 2. Baik, langsung saja ke pembahasan materinya. Ya, jadi sebelum kita masuk pada gugus fungsi senyawa karbon, kita harus mengingat terlebih dahulu tentang definisi senyawa karbon. Baik, definisi senyawa karbon itu adalah bagian dari senyawa organik yang komponen terbesar penyusunnya terdiri dari unsur-unsur bahan organik, antara lain CH, N, S, dan P. Nah, senyawa karbon ini mempunyai bagian aktif, di mana bagian aktif itu dapat mempengaruhi atau menentukan sifat-sifat dari senyawa karbon tersebut. Nah, bagian aktif tersebut disebut dengan gugus fungsi. Nah, gugus fungsi yang akan dipelajari pada materi kimia kelas 12 semester 2 itu macam-macam ya. Yang pertama adalah haloalkana, yang kedua alkohol dan eter, yang ketiga aldehid dan keton, kemudian asam karboksilat dan juga ester. Nah, ini ya. Jadi totalnya kalau kita total semuanya ada 7 ya. Haloalkana, alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Nah, pada video ini akan dibahas secara khusus tentang gugus fungsi haloalkana. Untuk gugus fungsi yang lain akan disajikan pada video-video selanjutnya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan gugus fungsi haloalkana, bolehkah kalian subscribe dulu channel ini agar supaya tetap membuat video-video pembelajaran yang lainnya. Baik, kita bahas dulu tentang haloalkana. Nah, di sini ada suatu gambar ya. Ini merupakan gambar freon, di mana freon ini sedang diisikan pada sebuah AC. Nah, freon ini merupakan bahan pendingin pada AC dan freezer, seperti yang telah kita ketahui dalam kehidupan kita ya. Nah, freon itu merupakan produk dari senyawa karbon yang mengandung gugus fungsi haloalkana. Nah, apa sih gugus fungsi haloalkana itu? Nah, baik, jadi haloalkana itu berasal dari kata halogen dan juga alkana. Ya, halogen dan juga alkana. Nah, ini halogen itu berasal dari kata halo berasal dari kata halogen yang merupakan unsur-unsur golongan 7A, di mana unsur-unsur golongan 7A itu merupakan F, ya, F, nah, kemudian Cl, kemudian Br, dan juga I. Nah, kalau alkana ya berarti senyawa alkana gitu ya. Sehingga haloalkana ini merupakan senyawa alkana yang mengikat satu atau lebih unsur-unsur golongan 7A yaitu FCl-BRI ya. Nah, pada gugus fungsi haloalkana ini kita akan mempelajari tentang tata nama haloalkana, isomer haloalkana, sifat-sifat haloalkana, pembuatan haloalkana dan juga kegunaan haloalkana. Ya. Nah, haloalkana ini untuk gugus fungsinya biasanya dituliskan dengan RX ya, RX. Di mana R ini merupakan alkananya, X ini merupakan halogennya ya. Jadi R ini nanti bisa diganti dengan alkana misalnya CH3 ya, CH3. Nah, CH3 yang mengikat satu atom halogen. Nah, misalnya adalah Cl. Nah, seperti ini ya. Kemudian nanti ini CH3 juga bisa diganti C2H5, C3H7 dan seterusnya. Kemudian X di sini bisa diganti FCl-BRI. Nah, jadi secara umum di sini rumus umum dari gugus fungsi haloalkana itu adalah RX, disimbolkan dengan RX. Baik, kita bahas tentang tata nama senyawa haloalkana. Ya, jadi haloalkana ini mempunyai tata nama senyawa yang mirip dengan alkana. Ya, aturannya adalah yang pertama kali harus dilakukan untuk memberi nama suatu senyawa haloalkana dengan mencari rantai induk, di mana rantai induknya itu merupakan rantai terpanjang ya, yang mengandung atom halogen atau yang mengikat unsur atau atom halogen. Kemudian atom C yang mengikat halogen tersebut diberi nomor serendah mungkin. Nah, nama halogen ini ditulis sebagai awalan, yang diikuti nama alkananya ditulis sesuai abjad ya. Jadi halogen ini kan kita tahu ya ada F, kemudian ada Cl, kemudian ada Br, dan ada I. Nah, ketika nanti suatu alkana mengikat unsur halogen, nanti halogennya ini kita beri nama, jika F yang diikat itu kita beri nama fluoro. Kemudian Cl kita beri nama kloro. Kalau Br kita beri nama
bromo. Nah, kalau I kita beri nama iodo. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ketika kita nanti memberi nama, kita harus mengurutkan sesuai abjad ya. Jadi kita lihat abjad depannya di sini F, C, B, dan I. Nanti kita tuliskan sesuai abjad ya. Kemudian jika terdapat lebih dari satu jenis atom halogen, penamaannya diurutkan sesuai kereaktifannya ya. Urutan kereaktifan atom halogen yaitu dari besar ke kecil, yaitu F lebih besar dari Br, lebih besar dari Cl, maaf F lebih besar dari ya F lebih besar dari Cl, lebih besar dari Br, lebih besar dari I. Oke, gitu ya. Dari besar ke kecil urutan kereaktifannya. Kemudian yang terakhir, jika terdapat 2 atau lebih atom halogen yang sejenis, penamaannya diberi awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Contoh. Nah, ini ada 3 atom C ya, 3 atom C ya. Nah, kemudian atom C di nomor 2 ini mengikat satu gugus halogen ya, yaitu Br. Nah, penamaannya berarti kita tentukan dulu rantai induk. Rantai induknya itu adalah rantai yang terpanjang yang mengikat yang mengikat atom halogen ya. Berarti ini ya yang berkotak. Kemudian diberi nomor serendah mungkin yang mengikat Br ya. C itu diberi nomor serendah mungkin yang mengikat halogen ya yang terdekat ya. Nah, jadi ini karena ini 3 ya, dari kiri boleh, dari kanan boleh. Nah, kemudian kita beri nomor ya, misalkan dari kiri ini 1, 2, 3. Nah, berarti penamaannya karena Br di nomor 2 berarti 2 bromopropana gitu ya. Baik, ini contoh yang kedua. Nah, ini ada 4C ya. 4C di mana alkananya di sini mengikat 2 halogen, yaitu Cl dan I. Nah, penamaannya ini gimana? Penomorannya dari mana? Ingat ya, penomoran kita beri nomor serendah mungkin itu kita utamakan yang memiliki kereaktifan lebih besar, yaitu FClBrI ini tadi ya urutannya ya. Nah, ada Cl sama I, ada Cl dan I. Lebih reaktif mana? Lebih reaktif Cl. Berarti kita beri nomor dari sebelah kanan karena paling dekat dengan Cl ini ya, kita utamakan. Jadi penamaannya adalah 2 kloro ya, karena ada Cl di nomor 2, kemudian ada I di nomor 3, I3 iodo butana gitu ya. Nah, ini ada latihan ya, kita bahas langsung ya. Yang pertama ini ada 4C di mana C yang ini ya dia mengikat gugus halogen yaitu Br. Nah, kita beri nomor serendah mungkin yang mengikat gugus halogen. Berarti dari kanan ya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti penamaannya apa? Kita sebutkan angka satunya ya. 1 bromo ya, 1 bromo ya. Kemudian ini ada 4 C berarti butana ya, 1 bromo butana untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 kita bahas. Nah, ada gugus fungsi F, ada gugus fungsi Br, ada gugus fungsi Cl. Nah, kita harus ingat utamakan kereaktifannya ya, kereaktifannya yaitu FClBrI. Berarti di sini kita utamakan yang paling reaktif itu adalah F. Nah, berarti penomorannya dari kiri, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, penamaannya ingat. Ya, penamaannya ingat harus didahulukan sesuai abjad ya, diurutkan sesuai abjad. Ini ada Br, ada Cl, ada F. Berarti kita tuliskan B dulu ya, B, C baru F. Nah, kita beri nama berarti di sini ada Br nomor 3 ya, berarti 3 bromo, 3 kloro, 2,2 difluoro karena F-nya ada 2 ya di sini ya. Kemudian C-nya ada 3 berarti propana ya. Saya ulangi, 3 bromo, 3 kloro, 2,2 difluoro propana gitu ya. Nomor 3. Nah, di sini nomor 3 ada gugus fungsi Cl di tengah ya, di tengah. Kemudian ada cabang metil dan juga ada cabang metil. Ternyata di sini Cl ini di tengah ya, berarti dari kiri dan dari kanan ini sama. Nah, misalkan kita beri nomor dari kiri ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita beri nama ya 3 kloro, 3 kloro,
2,4 dimetil pentana gitu ya. Nah, nomor 4 dan nomor 5 silahkan kalian tuliskan penamaannya di kolom komentar ya, agar untuk mengetes nih apa namanya kalian sudah paham atau belum. Nah, semoga sudah paham ya. Langsung dituliskan jawabannya untuk nomor 4 dan nomor 5 di kolom komentar. Baik, langsung ke nomor 6 ya. Di sini ada penamaannya 2-bromo 2-metil-propana, berarti di sini diminta untuk menuliskan strukturnya ya. Nah, cara menuliskan strukturnya kita lihat dulu alkananya, yaitu propana. Nah, propana itu ada C sebanyak 3. Kemudian ada cabang ya, cabang 2-metil di nomor 2 dan BR ya, bromo di nomor 2. Nah, kita beri ikatan di sini ya. Nah, BR di nomor 2, kemudian metil di nomor 2. Tinggal kita lengkapi di sini H3, di sini H3 gitu ya. Ini merupakan struktur dari 2-bromo 2-metil-propana. Baik, langsung saja ke pembahasan selanjutnya tentang isomer halokarkana biar tidak terlalu panjang ya. Nah, baik, isomer haloalkana ini ada 2 macam, di mana isomer haloalkana yang pertama adalah isomer kerangka ya. Isomer itu apa dulu? Isomer merupakan senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, kalau isomer kerangka itu yang rumus molekul dan gugus fungsinya itu sama, yang beda adalah kerangka rantai induknya. Bisa diperhatikan di sini ya, contohnya ada 2 senyawa di sini, di mana 2 senyawa ini mempunyai rumus molekul yang sama. Nah, kita lihat C-nya yang sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4. Total C-nya ada 4. Kemudian total H-nya ada berapa? Ada 9. Nah, kemudian ada gugus Cl di sini. Nah, ini ya yang struktur kedua. Ini total C-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti C-nya ada 4, H-nya ada 9, kemudian mengikat gugus Cl. Nah, bisa diperhatikan di sini rumus molekulnya sama, C4H9Cl. Ini juga ya, sama ya. Nah, tetapi ini punya rantai induk yang berbeda. Ini rantai induknya C-nya 4, sedangkan ini rantai induknya itu C-nya 3 gitu ya. Tapi totalnya semuanya C-nya sama-sama 4, hanya sama-sama 9, Cl-nya 1 gitu ya. Itu merupakan isomer kerangka. Kemudian isomer posisi juga memiliki rumus molekul yang sama ya, di mana senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, gugus fungsinya juga sama, tetapi tetapi posisi dari gugus fungsinya itu berbeda. Nah, bisa diperhatikan contohnya di sini, ini ada C sebanyak 3, ini juga C sebanyak 3, di mana mengikat gugus fungsi Cl ya, di mana gugus fungsi Cl ini berada di C nomor 1. Sedangkan untuk struktur yang kedua, Cl ini berada di C nomor 2 gitu ya. Ya, sama-sama mempunyai C-nya 3 ini ya, ini C-nya 3, ini juga C-nya 3, hanya 7. Ini juga hanya 7. Nah, mengikat gugus fungsi Cl, ini juga mengikat gugus fungsi Cl. Tapi Cl nomor 1, ini Cl di nomor 2 gitu ya. Baik, itu untuk isomer haloalkana. Nah, kita lanjut untuk reaksi pembuatan haloalkana. Nah, reaksi pembuatan haloalkana ini ada 3 ya, yaitu reaksi substitusi alkana, reaksi substitusi gugus OH, dan reaksi adisi alkena. Baik, kita bahas yang pertama dulu tentang reaksi substitusi alkana. Nah, untuk reaksi substitusi alkana ini, atom H pada alkana akan digantikan posisinya oleh atom halogen. Contoh, CH4 ya. Nah, ini kita mau membuat haloalkana ya. Nah, bahannya adalah CH4. Nah, kita reaksikan dengan halogen. Halogen di sini boleh F2 ya, boleh F2 ya di sini ya. Ini boleh diganti F2, Cl2 atau Br2 atau I2, terserah mau yang mana. Nah, di sini diberikan contoh Cl2 ya. Nah, ini kalau misalkan saya tuliskan strukturnya C seperti ini ya, ada H4, ini mengikat 4H, kemudian dia disubstitusi dengan Cl2. Nah, Cl dengan Cl. Nah, seperti ini ya. Jadi atom H ini pada alkana, pada CH4 ini posisinya akan bergantian dengan Cl. Ya,
Nah, jadi ini Cl itu H akan berpindah ke sini, Cl akan berpindah ke sini. Nah, jadinya kalau sudah berpindah berarti kan Cl di sini ya, CH3 Cl. Nah, ini CH3 Cl. H-nya sudah berpindah ke sini berarti jadinya HCl. Nah, ini HCl. Nah, jadilah produk haloalkana yaitu CH3, halogennya itu Cl, gitu ya. Baik, kemudian yang kedua itu reaksi substitusi gugus OH. Ini prinsipnya juga sama dengan yang substitusi alkana, tetapi perbedaannya di sini bahannya adalah alkohol. Nah, ini ya alkohol. Senyawa alkana yang memiliki gugus OH ini disebut sebagai alkohol. Nah, ini ya contohnya adalah CH3, CH2, OH ya. Ini disubstitusi dengan asam halida. Nah, di mana proses dari reaksinya ya, halogennya ini nanti akan bertukar posisi dengan OH. Nah, OH akan berpindah ke posisinya Cl gitu ya. Nah, kalau misalkan Cl sudah berpindah ke sini berarti kan CH3, CH2, Cl ini ya. CH3, CH2, Cl. Nah, kemudian OH sudah berpindah posisinya dengan Cl berarti kan HOH. HOH kan begini. Nah, kalau saya singkat H2O kan boleh ya. H2O. Terjadilah senyawa halogen. Gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga, reaksi adisi alkena, di mana reaksi adisi itu adalah reaksi pemecahan ikatan rangkap menjadi tunggal. Nah, ya, contohnya di sini ya, CH2 ya punya ikatan rangkap 2 mengikat CH2. Nah, di sini direaksikan dengan Br2. Nah, ketika reaksi ini berlangsung, nanti ikatan rangkapnya ini akan pecah, ya, akan pecah. Nah, kalau ikatan rangkapnya ini akan pecah, berarti di sini ada ikatan tunggal 1, di sini ada ikatan tunggal 1, gitu ya. Nah, kemudian kan ini ada Br2. Nah, Br-nya masuk ke sini 1, nah yang satunya masuk ke sini. Jadinya CH2Br, CH2Br, gitu ya. Itu merupakan reaksi pembuatan haloalkana. Baik, kemudian sifat-sifat haloalkana. Ya, yang pertama, haloalkana ini itu memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Kemudian sukar larut dalam air. Haloalkana ini untuk suku rendah itu wujudnya gas, sedangkan haloalkana yang sukunya tinggi ini berwujud cair sampai padat. Gitu ya. Nah, selanjutnya haloalkana ini dapat mengalami reaksi substitusi, eliminasi, reaksi dengan KOH, reduksi, reaksi dengan logam Na dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini reaksi yang terjadi pada haloalkana. Oke. Nah, terakhir adalah tentang kegunaan haloalkana. Nah, haloalkana ini sangat berguna sekali dalam kehidupan kita ya. Yang pertama adalah CH-Cl3. Nah, ini untuk kalian yang misalkan bergerak atau nantinya atau sedang berkecimpung dalam dunia kedokteran pasti sangat sering sekali nanti menjumpai CH-Cl3 ya. Di mana CH-Cl3 ini merupakan kloroform, sering dikenal dengan kloroform, digunakan untuk obat bius ya, untuk obat bius atau anestesi. Tuh, selanjutnya haloalkana lagi, senyawa haloalkana yang lain lagi, CHI3. Kalau ini tadi halogennya Cl ya, ini halogennya adalah I. Nah, CHI3 ini sering disebut sebagai iodoform di mana digunakan sebagai antiseptik. Selanjutnya CCl4, halogennya Cl ya. Nah, merupakan karbon tetralkoida digunakan untuk menghilangkan noda pada minyak dan lemak yang menempel pada pakaian. Kemudian untuk pelarut lemak, lilin, damar, protein dan sebagainya. Baik, nah ini yang sangat sering sekali digunakan ya, yaitu freon. Nah, freon ini memiliki rumus kimia CCl2F2, nah, atau CFC ya. Nah, CFC. Nah, ini strukturnya ya, strukturnya. Nah, ini C, ini Cl mengikat Cl, ini mengikat Cl, di sini mengikat F, ke sini mengikat F. Nah, itu ya, CCl2F2.
sering disingkat sebagai CFC yang merupakan freon yang sering kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, di mana freon tersebut merupakan bahan pendingin pada freezer dan AC. Nah, ini ya. Ini berarti mempunyai halogennya itu Cl dan F ya. Nah, digunakan juga untuk pelarut lemak, minyak, damar dan sebagainya. Ini tadi iodoform sudah, CCl4 sudah gitu ya. Oke, baik, sampai ini untuk pembahasan haloalkana. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman yang lain, dan juga jika memang bermanfaat juga ya, silahkan boleh kalian untuk subscribe channel ini. Baik, terima kasih bagi yang sudah subscribe dan yang sudah mengklik video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.